bertakbir tetapi menakut-nakuti orang. Mereka bertakbir tetapi melukai orang. Mereka bertakbir tetapi mereka membuat kerusuhan. Kita berharap kita harus membongkar gembongnya. Kita harus membongkar siapa otak di belakang penyerangan tersebut. Oleh karenanya kita berharap ke depan siapapun dia mau Syiah, mau Sunni, mau Wahabi, dan siapapun dia yang menamakan kelompoknya dengan nama apapun, ketika dia melakukan kekerasan, persekusi, penyerangan, menghina, itu harus segera diusut secara hukum. A'udzubillahi sami'al alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Busyari Ali di acara Renungan Hikmah di channel kesayangan kita Hikmah.tv. Saya menyapa Anda pada hari ini. Kita masih membahas seputar kelompok-kelompok intoleransi di Indonesia ini. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini beragam suku, beragam bangsa, beragam kulit, beragam bahasa, dan manusia diciptakan seperti itu dengan keragaman. Ada hikmah yang tersimpan di baliknya menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ja'anakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan keragaman di antara manusia tersebut tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk saling mengenal di antara perbedaan-perbedaan suku, ras, bahasa, warna kulit, bahkan agama. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama tersebut. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang agama, Allah sedikit pun tidak pernah memaksa kepada segenap manusia untuk memeluk agama itu? Karena agama berbicara tentang ketulusan, agama berbicara tentang cinta, agama berbicara tentang keikhlasan. Seseorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu padahal dia tidak suka terhadap sesuatu itu, maka pemaksaan tersebut walaupun dia mengikuti sesuatu, ada keterpaksaan di dalam dirinya. Tidak ada satu ketulusan, tidak ada satu keikhlasan di dalam dirinya, maka akan mengakibatkan sesuatu hal yang buruk. Hanya berpura-pura, sifat kemunafikan tumbuh di dalam diri mereka itu. Sehingga Allah ketika berbicara tentang agama ini, Allah dengan tegas mengatakan tidak ada paksaan beragama. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walaqad karamna bani Adam. Allah telah memuliakan anak Adam. Anak Adam ini tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan bahwa anak Adam itu jin atau malaikat. Tetapi yang namanya anak Adam itu adalah manusia. Karena Bani Adam adalah manusia. Mengapa Allah memuliakan manusia? Karena Sang Maha Pencipta menciptakan manusia dengan sebuah keragaman yang berbeda-beda. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia bagi seorang hamba, bagi manusia seperti kita ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya wajib untuk memuliakan manusia tersebut. Dan adakah di dalam ayat ini berbicara tentang agama? Agama sekalipun tidak dibicarakan dalam memuliakan manusia tersebut, lebih-lebih mazhab, lebih-lebih aliran, lebih-lebih partai politik, lebih-lebih suku, lebih-lebih ras. Agama saja tidak dibicarakan di sini. Allah tidak mengatakan walaqad karamnal muslimin.
Enggak begitu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin tidak seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah memuliakan Bani Adam, manusia. Dan bahkan ancaman Al-Quran, ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, barang siapa membunuh satu jiwa manusia, wa ka'annama, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Ini Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pernyataan Allah yang sangat jelas bahwa ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, kita jangan bertanya kepada seseorang apa agamamu, apa aliranmu, apa partaimu, apa organisasimu. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk menghormati manusia. Bahkan jika kita itu tidak dipersaudarakan dalam satu agama, tetapi kita masih dipersaudarakan dalam kemanusiaan, dalam kebangsaan, dan seterusnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita sangat menyesalkan kejadian penyerangan di Solo kepada keluarga Habib Umar Asgab, di mana berulang-ulang kali kelompok radikalisme ini, kelompok intoleran ini melakukan sebuah persekusi, penyerangan, seakan-akan kita di Indonesia ini tidak memiliki hukum, seakan-akan mereka itu hidup di hutan, semua semau dia. Padahal kita berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mempunyai hukum, kita mempunyai aturan. Kita tidak boleh mengganggu privasi seseorang, tidak boleh mengganggu kelompok agama manapun. Di Indonesia dilindungi, ada undang-undangnya, di mana siapapun dia dengan alasan apapun untuk menyerang seseorang sampai melukai seseorang, bahkan di negara-negara Timur Tengah sana sampai membunuh, menumpahkan darah seseorang atas nama agama, hal itu sudah menjadi satu perbuatan yang sangat biadab, tidak bisa ditoleransi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala agama tidak mengajarkan hal yang demikian. Bukan saja seluruh dogma agama tidak ada mengajarkan untuk menyerang orang-orang yang berlainan keyakinan dengan kita. Dan penyerangan itu telah melukai sebuah keragaman kerukunan yang sudah beratus-ratus tahun terjadi di Indonesia ini. Kita akan memperingati hari lahirnya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sebelumnya pun di Indonesia ini, dari kerajaan-kerajaan masa lalu itu, baik di Majapahit, Pajajaran, dan lain-lain, sampai Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini, mereka hidup rukun. Sudah terbiasa berbeda. Mengapa terjadi demikian? Karena ada impor ideologi dari Timur Tengah yang memang terbiasa konflik dengan mengusung agama. Mereka bertakbir tetapi menakut-nakuti orang. Mereka bertakbir tetapi melukai orang. Mereka bertakbir tetapi mereka membuat kerusuhan. Coba dibayangkan ketika peristiwa di Solo itu. Keluarga Habib Umar mengadakan pernikahan anaknya. Kemudian datang segerombolan orang, menyerang sampai melukai 3 orang termasuk Habib Umarnya. Sampai putri beliau merayakan hari pernikahan untuk mendatangi ayahnya Habib Umar di rumah sakit. Dengan alasan apa? Karena mereka mengatakan dengan bertakbir, dengan berteriak, Syiah sesat, ganyang Syiah. Siapapun dia, anggap saja ketika pada waktu penyerangan itu ada sekelompok orang melakukan peribadatan keyakinannya atau agamanya atau apapun namanya. Anggap saja kelompok tersebut menyembah batu, menyembah pohon. Tak layak bagi kita untuk menyerang orang yang menyembah pohon itu. Apalagi ini sesama muslim. Juriyah Rasulullah SAW. Dengan alasan apapun perbedaan mazhab di tengah-tengah kita itu sudah lama terjadi. Oleh karenanya, wahai aparat-aparat keamanan, kita sudah mengapresiasi kepolisian sudah menangkap 5
orang dan 4 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kita berharap kita harus membongkar gembongnya. Kita harus membongkar siapa otak di belakang penyerangan tersebut. Kita tidak ingin bangsa kita ini menjadi bangsa yang barbar, bangsa yang tidak tahu aturan, bangsa yang selalu cekcok. Padahal budaya bangsa kita sejak nenek moyang kita dulu mendahulukan persatuan, mendahulukan gotong royong. Mengapa ini terjadi? Karena mungkin di masa lalu berpuluh-puluh tahun telah dibiarkan. Oleh karenanya, bagi segenap umat beragama itu memiliki kewajiban yang sama untuk melawan kaum intoleran ini yang hidup di Indonesia. Indonesia harus bebas dari kaum intoleransi, kaum barbar yang mengusung agama, berjubah agama, tetapi selalu mengeluarkan narasi-narasi memecah belah umat, tetapi selalu melakukan penyerangan terhadap orang yang berbeda. Bagaimana kasus Ahmadiyah, bagaimana kasus-kasus yang lainnya. Ini tidak boleh terjadi lagi. Ini sebuah presiden buruk bagi bangsa kita yang terkenal dengan ramah, yang terkenal dengan sopan santun. Padahal kelompok mereka ini hanya sedikit. Oleh karenanya kita berharap ke depan siapapun dia mau Syiah, mau Sunni, mau Wahabi, dan siapapun dia yang menamakan kelompoknya dengan nama apapun, ketika dia melakukan kekerasan, persekusi, penyerangan, menghina, itu harus segera diusut secara hukum. Diberikan hukum yang setimpal agar membuat efek jera terhadap mereka itu. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Apa tanggapan Anda tentang hal ini? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.